Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Dwi Madani. Perkenalkan, nama saya Fitria. Perkenalkan, nama saya Ningsih. Perkenalkan, nama saya Safarudin. Saya Salvianti. Perkenalkan, nama saya Peggy Restamat Subara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran atau prinsip belajar. Belajar adalah salah satu aktivitas atau tanggung jawab kita untuk membangun kemampuan atau potensi kita dalam menghadapi pembelajaran tersebut, baik mengajar maupun belajar, karena hal tersebut wajib kita kembangkan dan kita miliki untuk menghadapi di masa pembelajaran ini. Prinsip mengajar, kita mampu memahami materi yang disampaikan atau dipaparkan di saat mengajar secara berlangsung, dan kita harus memiliki sikap yang penuh dengan rasa tanggung jawab dalam mengajar peserta didik. Demikian juga yang diajar, mereka harus mampu menyesuaikan diri dalam menyikapi pembelajaran yang dihadapi. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjenjangan dalam lingkungan. Rasa ingin tahu ini sejogjanya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu persepsi dan keaktifan. Prinsip aktivitas di atas menurut pandangan psikologis bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi, dalam pembelajaran yang mengelola dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing guru. Hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Selanjutnya adalah prinsip yang keempat, yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Prinsip keterlibatan mencakup fisik maupun non-fisik dan diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga menikmati jalannya pembelajaran. Jadi dalam prinsip ini, belajar bukanlah sekedar duduk dalam kelas ketika guru menjelaskan, tapi peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip yang kelima, yaitu prinsip perbedaan individual. Seorang guru perlu memperhatikan latar belakang emosi, dorongan dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. 6. Prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Pernyataan Kuan-Su senada dengan prinsip belajar dan pembelajaran yang berupa tantangan. Karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. 7. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif
mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana cara ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Prinsip pengulangan, balikan penguatan, dan evaluasi. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan, yang barangkali paling tua seperti yang ditemukan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Balikan dan penguatan. Prinsip belajar dan pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan dikatakan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Yang terakhir adalah evaluasi. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan.